Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jabal Qubis TV, rahimakumullah, dimanapun saudara berada. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang ulama sufi terkenal, hidup di abad kedua Hijriah. Beliau lahir pada tahun 188 Hijriah atau bertepatan dengan 804 Masehi, dan wafatnya di tahun 261 Hijriah atau bertepatan dengan 874 Masehi. Kurang lebih 70 tahun usia beliau. Ada satu kisah menarik yang bisa kita jadikan teladan dari seorang Abu Yazid Al-Bustami. Satu malam, dia hendak berjalan di tengah gelapnya malam, sendirian. Lalu di tengah jalan, tiba-tiba di depan jalan itu, dia lihat ada seekor anjing yang sedang menuju ke arahnya. Lalu tiba-tiba tanpa dia sadari, melihat seekor anjing yang akan mendekatinya, secara refleks Abu Yazid Al-Bustami itu menyingsingkan, mengangkat jubahnya, dengan mungkin karena khawatir akan tersentuh oleh anjing yang akan lewat di depannya. Lantas dengan izin Allah, anjing itu berhenti, dan seakan-akan Abu Yazid Al-Bustami ini mendengar pembicaraan atau kata-kata yang disampaikan oleh seekor anjing itu dengan izin Allah. Anjing itu berkata kepada Yazid Al-Bustami, "Wahai Abu Yazid, kau sesungguhnya tidak perlu sampai mengangkat jubahmu karena takut tersentuh oleh tubuhku. Kalaupun nanti bajumu atau kulitmu tersentuh oleh kulitku, kau bukankah cukup membasuhnya dengan 7 kali siraman, 1 kali diantaranya dengan menggunakan tanah. Namun ingat, kalau perbuatanmu itu karena engkau menganggap aku ini adalah seekor binatang yang najis, maka kotoran yang ada di dalam hatimu itu tidak akan pernah terbasuhkan walau engkau basuh dengan menggunakan 7 samudra." Akhirnya tersadarlah Abu Yazid Al-Bustami dengan sikapnya terhadap seekor anjing itu. Lalu beliau meminta maaf dan mengajaknya untuk jalan bersama. Namun lagi-lagi si anjing menolak. "Tidak perlu, wahai Abu Yazid Al-Bustami. Silahkan engkau berjalan sendiri. Jangan engkau bawa aku, karena itu nanti bisa menjatuhkan harga dirimu." Saudaraku, pemirsa Jabal Qubis TV, rahimakumullah. Menarik dari pelajaran kita dari seekor anjing itu, diantaranya adalah tentang bagaimana kesetiaan dan keistiqomahan. Seekor anjing telah dicap sebagai hewan yang haram dimakan, dan najis tubuhnya kita sentuh apabila dia basah. Itu pun masih bisa kita ambil pelajaran dari perilaku seekor anjing. Anjing yang telah kita urus, kita beri makan, kita asuh sampai kelak dewasa, satu sifat dia yang paling bisa kita teladani adalah dia pasti akan membalas jasa-jasa kita itu
Dia pasti akan setia kepada kita, kepada tuannya yang telah mengurusnya, menjaganya, walau dengan taruhan nyawanya sekalipun. Seekor anjing tidak akan mungkin membiarkan majikannya teraniaya oleh orang lain. Dengan sigap, dia pasti akan membela majikannya, walau apapun taruhannya. Itulah kesetiaan dan pengabdian seekor anjing kepada tuannya. Lalu bagaimana kita, seorang manusia yang konon katanya sebagai makhluk yang sempurna, yang dibekali oleh Allah dengan otak dan kecerdasan, serta dibekali pula dengan hati nurani. Betapa banyak orang-orang yang telah diurus, diasuh, dididik oleh orang tuanya, tapi pada akhirnya dia menjadi pengkhianat bagi orang tuanya. Dia durhaka kepada orang tuanya. Dia menyakiti hati orang tuanya. Padahal sejak bayi, sejak kecil, dia diurus dengan penuh kasih sayang, diberikan nafkah, dididik oleh orang tuanya. Tapi ketika dia sudah mampu, sudah dewasa, sudah mempunyai kekuasaan, jabatan, begitu dengan mudahnya dia menyakiti, menghina, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Terlalu banyak orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang lulusan sekolah luar negeri, S3, doktor sekalipun, tapi melupakan jasa-jasa gurunya. Gurunya yang telah berperan besar terhadap keberhasilan karirnya, keberhasilan pendidikannya, kehidupannya. Dia tak pernah lagi mengingat jasa gurunya. Bagaimana dengan guru-guru kita yang mendidik kita lahir dan batin, dunia dan akhirat kita? Itu pun kadang-kadang kita lupakan. Wahai saudara-saudara sekalian, tidak salah rasanya kalau kita pun belajar dari sosok seekor anjing. Karena sesungguhnya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, janganlah sampai kita lebih bodoh daripada seekor anjing. Janganlah kita yang menganggap diri kita ini mulia dan bersih, ternyata hati kita tidak lebih bagus dan tidak lebih baik daripada seekor anjing. Maka kuncinya adalah ingat tentang orang-orang yang telah berbuat baik kepadamu. Ingat kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam hidupmu. Jangan hanya karena 1-2 kali kesalahan engkau telah melupakan perbuatan baik dan jasa-jasanya yang begitu banyak kepadamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.